Maaf Kak, untuk cashback kita nggak ada kembalian. Online saya tukar dulu. Ya udah boleh Mbak ditukar dulu aja. Saya tukar dulu ya Kak, Iya. sebentar ya. Ya. Mohon maaf Kak, saya udah tukar tapi nggak ada Kak. Bisa pakai pembayaran besok Kak, ada jasa, ada Shopify atau uangnya Kak. Oh ya udah oke. Makasih ya Mbak. Nah, ribet kan? Mendingan pakai kris. Dengan menggunakan kris, aplikasi e-wallet apapun dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan QR Code. Pertama, pastikan saldo kamu cukup. Kemudian, bisa scan barcode yang ada di Tenon. Masukkan nominal pembayaran dan password yang kalian gunakan. Terakhir, klik OK deh. Pada saat itu juga, kita akan langsung terinfokan kalau transaksi kita sudah berhasil dan bisa ditunjukkan ke penjual. Gampang dan aman kan? Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tadi kita sudah lihat kan implementasi kris secara langsung seperti apa. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa langsung wawancara dengan salah satu penjual di Tenon yang menggunakan kris. Sekarang kita sudah bersama salah satu penjual dari makanan dan minuman. Halo Mbak. Halo Kak, iya Kak. Mau nanya Mbak, apakah sudah tahu atau pernah dengar tentang kris? Belum sih Kak. Oh, belum ya. Jadi kris itu sendiri merupakan salah satu QR code untuk sistem pembayaran Indonesia. Di mana QR code ini nanti dapat digunakan untuk seluruh PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran dikembalikan satu QR code saja. Misalnya sebenarnya di sini sekarang ada 2 QR code dari 2 perusahaan yang berbeda. Namun sebenarnya satu QR code itu bisa digunakan untuk semuanya. Apa sih yang Mbak rasakan manfaatnya ataupun kendalanya? Kalau untuk manfaat sih sebenarnya lebih mudah ya Kak. Cuman biasanya kendalanya itu adalah di sinyal, biasanya sinyal customer atau enggak. Kalau dari kita sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman biasanya dari sinyal customernya aja. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pembeli. Aware cuman dengan brand name-nya doang, tidak tahu fungsinya secara lengkap. Sudah pernah sih Mbak, itu semacam QR code yang ada di merchant-merchant untuk tempat kita transaksi kan ya? Untuk manfaat, kris ini bisa dipakai untuk beberapa jenis e-money. Jadi untuk semua jenis payment itu hanya menggunakan satu QR code. Jadi memudahkan saya bisa untuk memilih payment mana yang satu convenient buat saya pakai. Tapi kekurangannya adalah nggak ada kekurangannya. Sudah lebih cepat, tidak perlu menunggu kembalian. Untuk kendalanya mungkin apabila ingin melakukan pembayaran di merchant yang terletak di level di bawah tanah, itu terkadang ada kendala jaringan sehingga QR code ini tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Kadang ada kendala koneksi sehingga transaksi yang kita jalankan itu tidak bisa dilakukan. Selain implementasi kris di layanan makanan dan minuman, kris juga bisa digunakan pada tempat-tempat lain. Contohnya, tempat fotokopi dan print seperti yang ada di kanan saya. Gimana teman-teman? Gampang kan pakai kris? Ayo beralih ke kris. Saya Mausa dari Jakarta, melaporkan. Halo pemirsa semua, piye kabare? Balik lagi dengan aku Ajeng dari Yogyakarta. Saat ini aku sedang berada di depan salah satu kafe, yaitu Chilex Cafe, yang saat ini kawasannya di Wates nih teman-teman semua. Nah, walaupun Chilex Cafe ini letaknya bukan lagi di kota Yogyakarta, tetapi mereka udah menggunakan kris loh sebagai salah satu alat pembayarannya. Emang ya, gampang dan praktisnya kris tuh bikin kris ini penggunaannya semakin meluas, nggak cuma di kota aja. Yuk kita lihat bareng-bareng.
Chillax Cafe ini ada 2 jenis kris yang digunakan, yaitu kris statis dan dinamis. Kris statis adalah kris yang paling gampang penggunaannya karena merchant cukup memajang satu kris untuk seluruh transaksi. Dan pelanggan hanya perlu melakukan scan, kemudian memasukkan nominal serta PIN pembayaran saja. Sedangkan untuk yang dinamis, kris dikeluarkan melalui suatu device, bisa mesin edisi atau smartphone untuk setiap transaksinya. Nominal diisikan oleh merchant terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan kris transaksinya. Tentunya, kedua jenis kris ini memberikan opsi kemudahan bagi para customer. Oke, baik. Di sini aku udah bersama owner nih dari Chillax Cafe. Boleh diceritakan dong mengenai sejauh apa sih tahu tentang kris ini? Kalau yang saya tahu ya, kris itu adalah media untuk pembayaran non tunai gitu. Jadi untuk memudahkan pengguna pelanggan coffee shop saya ini. Oke. Nah, boleh diceritain dong kalau untuk di Chillax Cafe sendiri nih, krisnya gimana nih? Kok saya lihat ada Shopee Pay-nya di sini. Iya, kemarin ada agen dari Shopee yang nawarin ini. Jadi ya saya oke-oke aja karena emang nggak minta biaya kan. Terus untuk di Chillax Coffee ini bisa milih ada GoPay, ada OVO, Link Aja, Dana, Shopee Pay, dan kris lainnya juga. Jadi krisnya banyak ya? Iya. Oke. Jadi untuk itu beda. E-wallet ini tuh beda kris gitu ya Mas ya? Iya. Kalau ini minta Shopee pakai ini, terus kalau pakai yang metode lain pakainya Gobis kalau saya. Oh gitu. Oke, baik Mas Harjo. Nah, untuk manfaat sendiri nih yang dirasain Mas Harjo setelah menggunakan kris ini apa sih? Kalau kita boleh tahu. Kalau manfaat pasti ya untuk memudahkan para pelanggan untuk membayar. Dan terutama bagi saya sendiri itu nggak ada orang utang kalau misal mereka lupa bawa dompet atau apa gitu. Jadi Mas bisa lah. Sip. Jadi nggak ada orang utang lagi, kasbon lagi ya Mas ya. Oke. Nah, untuk ada nggak sih kendala yang dirasain setelah menggunakan kris ini jadi lebih apa gitu? Kalau kendala nggak ada sih. Mungkin beberapa ada yang Mas koneksinya nggak bisa saya gitu terus. Ya udah di sini ada WiFi kok. Jadi ya kalau kendala. Oke, berarti masih tertanggulangi. Oke. Nah, kalau boleh nih kasih saran buat kris ke depannya gimana? Harapannya, saran, kritik boleh. Kalau harapan mungkin ini udah mulai ya di masa-masa ini penggunaan kris ini sangat membantu sih karena mengurangi kontak juga. Terus ya harapannya bisa lebih banyak lah yang menggunakan pembayaran non tunai gitu. Jadi bagi saya sendiri juga enak pembukuan dan sebagainya. Terus bagi pelanggan juga lebih praktis gitu. Pemirsa sekalian, selain di UMKM, ternyata kris saat ini sudah hadir loh di 4 pasar tradisional di Yogyakarta, yaitu Pasar Kranggan, Pasar Beringharjo, Pasti, dan Pasar Prawira Taman. Hal ini mengindikasikan pemerataan dari penggunaan kris sebagai salah satu kanal pembayaran di Yogyakarta. Ajeng dari Yogyakarta melaporkan. Halo semua, saya Aditya. Kali ini kita lagi ada di Bali, tepatnya di Kota Denpasar, dan salah satu lokasi yang akan kita kunjungi itu adalah sebuah UMKM yang menggunakan kris sebagai salah satu gerbang pembayarannya. Nah, UMKM apa yang akan kita tuju, siapa pemiliknya, mari ikuti terus. Halo Edi, apa kabar? Wih, udah lama kita nggak pernah ngobrol ya. Jadi tadi kan sempat lihat-lihat juga tuh soal boneka kangen, terus aku lihat ada kris juga di sana, itu menarik banget sih. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama yang mau saya ajukan itu dari sisi pedagang, seberapa pahamnya sih seorang Edi tentang kris itu sendiri? Kalau menurut saya sih kris itu sebuah alat penggerbang ya mungkin ya untuk pembayaran digital seperti Shopee, GoPay, OVO,
di dalam sebuah satu barcode gitu. Kalau untuk selama penggunaan nih, ada manfaat atau mungkin kendala nggak yang dirasakan dari kris? Kalau manfaat sendiri sih itu lebih mempermudah banget ya. Kalau misalnya ada pembeli beli boneka, dia tinggal scan barcode-nya aja. Jadi dari itu langsung masuk ke satu rekening yang sama. Jadi mempermudah banget untuk pembayaran. Kalau untuk kekurangannya sendiri mungkin kurang sosialisasi. Jadi masih banyak orang yang belum mengenal apa itu kris itu sendiri. Jadi lebih banyak dari transaksinya itu ke kayak langsung ke Gojeknya, atau langsung via transfer seperti itu. Nah, melihat adanya kekurangan maupun kelebihan dari kris, ada saran nggak untuk kedepannya nanti? Kalau saran saya sih ya untuk kedepannya kris ini lebih banyak disosialisasikan ke masyarakat dan juga ke pedagang sendiri. Kenapa? Karena mungkin pedagang-pedagang kecil ini masih belum tahu fungsi dari kris ini sendiri. Mungkin udah dikasih tahu tapi ya ditaruh aja seperti itu, atau kalau pembelinya juga masih banyak yang belum tahu tentang kris ini fungsinya itu apa gitu. Saya suruh untuk scan tuh misalnya, ini scannya pakai aplikasi apa gitu, saya kayak gitu. Nah, itu tadi bincang-bincang kita sama owner dari boneka kangen ini. Sekarang di sebelah saya ini udah ada si Bibi. Saya kasih nama Bibi ya, meskipun belum saya yang punya. Saya mau beli Bibi ini tentunya menggunakan kris. Ya, caranya tuh gampang banget. Kita tinggal buka e-wallet yang kita punya, terus kita scan krisnya, kita input nominalnya seharga harga jual dari barang itu, terus ya udah deh, transaksinya selesai. Nah, itu dia teman-teman. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Kita juga udah coba sendiri dengan menggunakan kris seperti apa. Dan memang kemudahannya itu banyak sekali ya, dan gampang sekali digunakan. Tapi menurut pengakuan dari si owner sih, kalau dari sisi penjual memang banyak untungnya. Tapi dari sisi pembeli itu mungkin masih perlu sosialisasi lagi, biar lebih menyentuh ke seluruh masyarakat Indonesia gitu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang jadi tugas kita, bagaimana kita sebagai generasi muda ikut mensosialisasikan penggunaan kris ini sebagai salah satu gerbang pembayaran yang cukup baik gitu. Nah, hal yang menarik lainnya adalah penggunaan kris ini tidak hanya untuk di UMKM saja, tapi kalau di Bali khususnya terdapat beberapa tempat suci maupun tempat wisata juga menggunakan kris sebagai tiket pembayaran ataupun tempat beramal gitu. Nah, dari artikel-artikel yang saya baca, malah justru program ini didukung langsung oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menyebarkan atau menempatkan kris ini sebagai salah satu alat pembayaran yang bisa digunakan di tempat-tempat tersebut. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang kris yang bisa saya berikan. Sebetulnya pakai kris itu gampang banget. Tinggal scan, bayar, transaksi kelar. Saya Aditya dari Denpasar melaporkan. Sampai jumpa.